Bab 757, coba saja sentuh dia. Setelah mendengar kata-kata Ciara, Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, menurutku tidak apa-apa. Karena peradaban hutan telah menunjukkan permusuhan terhadapnya, ketika pihak lain kembali, akan terjadi pertempuran antara kedua belah pihak. Karena akan ada pertempuran, kenapa tidak memimpin dan menyerang terlebih dahulu? Setelah mendapat izin Sander Ye, Ciara segera berkata, aku akan mengaturnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, oke. Sambil berbicara, dia melihat ke arah pesawat itu, lalu bertanya, bagaimana lokasi penelitiannya? Ciara berkata, kami baru saja membahasnya. Ini memang pesawat yang sangat istimewa. Ini sangat canggih. Penilaian awal kami adalah bahwa pesawat ini ditambah dengan formasi ini, menggunakan waktu untuk melakukan lompatan luar angkasa, dan terkait dengan stasiun luar angkasa yang kita dirikan. Prinsipnya sangat mirip. Sander Ye, apakah ada sesuatu yang layak dipelajari? Ciara mengangguk, ya, misalnya, prinsip waktu, bantuan formasi, dan bahan sintetis khusus dari pesawat ini semuanya layak untuk kita pelajari. Tapi sampai sekarang, peradaban teknologi kita tidak kalah dengan mereka, karena selama stasiun luar angkasa kita dibangun, lompatan luar angkasa juga akan mungkin terjadi. Sander Ye tersenyum dan berkata, aku serahkan ini padamu. Ciara tersenyum dan berkata, oke. Sander Ye berbalik dan pergi. Dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan sekarang, yaitu berlatih. Tapi kali ini, dia akan melakukan sesuatu yang kejam, yaitu mengajak Arya berlatih. Di dalam pagoda kecil, Arya menjilat manisan haunya, dan dia menatap Sander Ye di depannya, apakah kamu yakin? Sander Ye mengangguk. Kekuatannya saat ini masih belum cukup. Terlepas dari hal lain, dia setidaknya harus memiliki kekuatan untuk bersaing dengan mereka dengan 90% keilahian. Arya berkata, kalau begitu, ayo kita mulai. Sander Ye mengangguk, dan sambil berpikir, lusinan pedang Ye tiba-tiba keluar dari sekeliling Arya, tapi Arya tetap tidak bergerak, membiarkan pedang itu menyerangnya. Bang bang bang. Semua pedangnya terguncang, tapi Arya baik-baik saja. Melihat adegan ini, Sander Ye terdiam. Bagaimana cara mempraktekannya? Arya ini bisa berdiri di sini dan membiarkan dia menebas dirinya tanpa melawan. Arya menjilat manisan haunya dan berkata, mau lagi. Sander Ye sangat terkejut. Sekarang dia sangat merindukan Senior An. Saat berlatih dengan Senior An akan mengajarinya gerakan dan membimbingnya. Tapi, saat berlatih dengan Arya, dia tidak berdaya. Karena kalau kamu memotongnya, dia bahkan tidak akan bersembunyi. Arya tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan sebuah cincin penyimpanan perlahan terbang ke arah Sander Ye. Sander Ye sedikit terkejut, apa ini? Arya berkata, itu adalah garis keturunan leluhur yang baru saja diperoleh putih. Aku akan memberikannya padamu. Sander Ye tertegun, lalu berkata, berikan semua ini padaku. Arya mengangguk, ya. Sander Ye tiba-tiba tergerak, Arya, aku sedikit malu tentang ini. Setelah itu, gerakan tangannya sangat cepat, dia langsung menyimpan cincin penyimpanan itu. Lebih dari selusin garis keturunan leluhur. Arya menjilat manisan haunya, lalu berkata, kesadaran bertarungmu saat ini sudah sangat unggul. Dan kalau kamu ingin mengalahkan 90% keilahian ranah Shinto, kamu hanya dapat meningkatkan alammu sendiri dan mulai berlatih keilahian. Kalau tidak, akan sulit bagimu untuk mengalahkan 90% keilahian hanya dengan mengandalkan kesadaran tempur. Sander Ye mengangguk, aku mengerti. Ranah Shinto. Dia tahu bahwa dia harus mulai berhubungan dengan keilahian ini. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Sander Ye. Itu adalah suara Ciara. Setelah beberapa saat, Sander Ye langsung meninggalkan pagoda kecil itu. Dia kembali ke posisi teleportasi khusus, dan pada saat ini, formasi telah diaktifkan. Sander Ye sedikit terkejut, ini. Ciara berkata, kami tidak memulainya, pihak lain yang memulainya. Sander Ye berkata dengan suara yang serius, apakah ada yang datang? Ciara mengangguk sedikit, ya.
Mata Sander Ye menyipit. Pada saat ini, Seni tiba-tiba muncul di lapangan. Dia melihat sekilas ke formasi yang diaktifkan, dan kemudian berkata, apakah ada seseorang dari peradaban hutan yang datang? Sander Ye mengangguk, ya. Seni menoleh ke arah Sander Ye, apa rencanamu? Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku sebenarnya ingin tahu kenapa mereka ingin kembali. Seni tersenyum dan berkata, mungkin ada banyak alasan. Misalnya, alam semesta tempat mereka tinggal sekarang sedang mengalami kesengsaraan kosmik. Sander Ye tersenyum dan berkata, itu mungkin. Seni melihat matriks teleportasi dan berkata, hampir sampai. Sander Ye menatap matriks teleportasi. Segera, sosok muncul di matriks. Detik berikutnya, seorang pria parubaya perlahan keluar darinya. 90% ilahi. Tapi, itu bukanlah tubuh asli, hanya bayangan virtual. Hal ini membuat Sander Ye sedikit terkejut. Kirimkan bayangan virtual. Setelah pria parubaya itu muncul, dia melihat sekeliling. Dengan sedikit kerumitan di matanya. Segera, dia melihat ke arah Sander Ye di bawah, apakah kamu Raja Peradaban Guanxuan saat ini? Sander Ye sedikit terkejut, apakah kamu mengenalku? Pria parubaya itu berkata dengan tenang, bagaimana menurut kamu? Sander Ye tersenyum dan berkata, katakan padaku alasanmu datang. Pria parubaya itu melihat sekeliling dan kemudian berkata, setelah kami kembali, hanya ada satu peradaban di tempat ini, jadi kamu memiliki dua solusi. Yang pertama adalah menyerah, dan yang kedua adalah mengambil peradaban Guanxuan dan menghilang dari dunia ini. Oh, ngomong-ngomong, kalau kamu ingin menyerah, kamu harus membawa kepala kakekmu, kalau tidak, kami tidak akan mengakuinya. Sander Ye tertawa. Pria parubaya itu menatap Sander Ye, apakah menurutmu itu lucu? Sander Ye tersenyum dan berkata, kamu menginginkan kepala kakekku. Pria parubaya itu mengangguk, setiap orang punya otak, dan sebagai imbalan atas kelangsungan seluruh peradaban kamu, kamu tetap untung. Sander Ye berpikir sejenak dan kemudian berkata, aku tidak bisa membuat keputusan mengenai masalah ini. Aku akan mengajak kakekku untuk berbicara dengan kamu ketika saatnya tiba. Bagaimana menurut kamu? Pria parubaya itu melirik ke arah Sander Ye, oke. Kalau begitu, jangan lewatkan janjimu. Sander Ye berkata dengan serius, tidak akan. Pria parubaya itu menatap Sander Ye, aku sangat menantikan saat itu tiba kamu masih bisa percaya diri dan setenang sekarang. Saat dia berbicara, tubuhnya tiba-tiba menjadi tidak nyata. Segera, itu menghilang sepenuhnya. Ketika pria parubaya itu menghilang, formasi portal teleportasi di lapangan juga menjadi tenang. Seni di samping tiba-tiba berkata, Tuan Ye, peradaban hutan ini menyatakan perang terhadap kamu. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri? Sander Ye, aku tidak ada. Seni tertegun dan mendengar Sander Ye berkata lagi, kakekku ada. Seni berkedip, apakah kakekmu pandai bertarung? Sander Ye tersenyum dan berkata, lumayan, dia sedikit lebih baik dariku, haha. Seni memutar matanya ke Sander Ye, nakal. Sander Ye tertawa. Seni tiba-tiba berkata, Tuan Ye, aku akan membawa kamu ke suatu tempat. Sander Ye sedikit penasaran, kemana? Seni tersenyum dan berkata, ikutlah denganku. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Sander Ye mengikuti. Setelah beberapa saat, Seni membawa Sander Ye ke pegunungan. Dalam perjalanan, Sander Ye mau tidak mau bertanya, Nona Seni, mau membawaku kemana? Seni tersenyum dan berkata, kita akan segera sampai. Sander Ye tiba-tiba berkata, Nona Seni sangat akrab dengan tempat ini. Seni berkedip, tidak buruk. Sander Ye memandang Seni, Seni tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye tentu saja tidak bodoh. Seni di depannya tidak terlihat seperti orang yang dikurung. Apalagi dari saat bertemu sampai sekarang, dia menemukan bahwa Seni sangat kalem dan tetap kalem bahkan saat menghadapi orang-orang dari hutan peradaban, matanya juga sangat tenang, tanpa rasa kagum sedikit pun. Kepercayaan diri seperti ini datang dari lubuk hati. Dan kalau seseorang bisa begitu percaya diri, dia pasti memiliki kekuatan.
Sebenarnya, itu wajar saja. Bagaimanapun, dia adalah Putri Wan, dia juga seorang penjelajah waktu. Tapi, dia tidak mengungkapkannya, karena sampai saat ini, Seni tidak memusuhi dia. Segera, Seni membawa Sander Ye ke kedalaman ngarai. Seni berhenti. Dia menunjuk ke kejauhan. Sander Ye mengikuti jarinya dan melihat ada pohon kuno kering yang jaraknya ratusan kaki. Sander Ye sedikit bingung, apa ini? Seni tersenyum dan berkata, tahukah kamu bagaimana peradaban hutan muncul? Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, jangan-jangan karena pohon kuno ini. Seni mengangguk, ya. Sander Ye tiba-tiba tertegun, pohon kuno ini. Seni memandangi pohon kuno itu dan berkata dengan lembut, ini bukan pohon biasa, melainkan pohon kuno yang terkenal. Awalnya, peradaban hutan hanyalah sebuah peradaban kecil. Sampai suatu hari, mereka menemukan pohon kuno ini, dan kemudian mendapatkan metode kultivasi tertinggi dari pohon kuno ini, mereka mulai meningkat pesat. Sander Ye memandangi pohon kering itu dan mengerutkan kening, mengandalkan pohon ini. Seni mengangguk, dengan pohon dao kuno inilah peradaban hutan menjadi kuat. Metode kultivasi peradaban hutan dan teknologi misterius yang mereka kuasai semuanya berasal dari pohon dao kuno ini. Sander Ye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka tidak mengambil pohon itu. Seni tersenyum dan berkata, karena pohon ini sudah mati. Terlebih lagi, pohon ini sudah tidak ada gunanya bertahun-tahun yang lalu. Bagi mereka, pohon ini sekarang lebih buruk daripada kayu lapuk. Sander Ye berjalan ke pohon dao kuno dan melihat lebih dekat. Memang, pohon dao kuno itu benar-benar sudah lama mati dan tidak bernafas sama sekali, batangnya bahkan lapuk. Ekspresi Seni rumit, siapa yang mengira bahwa pohon kuno yang layu di depan kamu adalah pohon dao kuno di masa lalu? Alasan kenapa peradaban hutan menjadi kuat dan lolos dari bencana adalah karena itu. Sander Ye tiba-tiba bertanya, kenapa dia mati? Seni menggelengkan kepalanya, aku tidak tahu, tidak ada catatan tentang masalah ini di peradaban hutan. Ini sangat aneh. Sander Ye berpikir sejenak, lalu langsung memanggil Putih, Putih, bisakah kamu menghidupkan kembali pohon kuno ini? Putih berkedip, lalu menyentuh pohon dao kuno di depannya. Setelah beberapa saat, matanya perlahan tertutup, dan kemudian energi misterius tiba-tiba menyatu ke dalam pohon dao kuno. Awalnya tidak ada gerakan, tapi tak lama kemudian, pohon kuno itu mulai sedikit bergetar. Melihat pemandangan ini, Seni di sampingnya tercengang. Tapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi, dan pohon dao kuno tiba-tiba bergetar hebat. Kemudian, sebuah tangan layu muncul dari batang pohon dan langsung menuju ke dahi Sander Ye. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah drastis. Pada saat ini, dia merasakan krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bang! Pada saat ini, atas kepala Sander Ye tiba-tiba retak dan sebuah pedang keluar. Pedang Hangdao. Di saat yang sama, suara dingin tiba-tiba terdengar dari langit dan bumi, coba saja sentuh dia. Wanita bergaun polos. Ini adalah satu-satunya saat dalam sejarah Destri bergaun polos mengambil inisiatif. Bersambung. Bab 758, aku sarankan kamu langsung panggil Bibi. Tangan yang layu itu berhenti beberapa inci dari alis Sander Ye. Terjadi keheningan. Sander Ye melihat tangan layu di depannya. Tidak ada darah di tangan, seperti mumi, dan tidak ada fluktuasi kekuatan di tangan, tapi itu membuatnya merasakan krisis kematian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia belum pernah merasakan hal ini sebelumnya. Dan saat wanita bergaun polos memilih untuk mengambil inisiatif, dia mengerti bahwa tangan layu di depannya pasti lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dia kalahkan sekarang. Di sampingnya, Seni melihat pedang Hangdao di atas kepala Sander Ye, ekspresinya lebih serius dari sebelumnya, dan hatinya dipenuhi dengan kekacauan. Putus asa. Di depan pedang ini, dia secara tak terduga menemukan rasa putus asa muncul di hatinya. Bagaimana ini mungkin? Seni terkejut dan tidak bisa percaya pada saat bersamaan. Pada saat ini, tangan yang layu itu perlahan ditarik kembali.
Krisis kematian yang menyelimuti hati Sander Ye tiba-tiba menghilang, seolah tidak pernah muncul. Pedang Hangdao sedikit bergetar dan menghilang. Semuanya kembali normal. Sander Ye memandangi pohon daogu di depannya. Pada saat ini, pohon daogu secara bertahap mendapatkan kembali vitalitasnya. Beberapa cabang dan daun mulai berubah menjadi hijau secara bertahap. Kehidupan baru. Sander Ye mengerutkan kening dalam-dalam saat dia melihat pohon daogu yang secara bertahap hidup kembali. Alis Seni juga berkerut. Tapi, itu bukan karena pohon kuno Dao. Dia sudah menduga kekuatan pohon kuno Dao. Yang benar-benar mengejutkannya adalah pedang yang muncul tadi. Hanya satu pedang sudah benar-benar bisa menekan pohon daogu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti kenapa Sander Ye berani menghadapi peradaban hutan secara langsung. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Putih, bisakah kamu berkomunikasi dengan pohon Tao kuno ini?" Putih melirik pohon kuno itu, mengangguk sedikit, dan melambaikan kaki kecilnya. Setelah beberapa saat, bayangan virtual melayang keluar dari pohon kuno itu. Bayangan virtual itu perlahan mengeras, tapi Sander Ye masih tidak bisa melihat penampilan orang lain dengan jelas. Roh pohon kuno Tao. Sander Ye bisa merasakan bahwa pihak lain sedang menatapnya. Sander Ye, halo, bisakah kita mengobrol? Setelah beberapa saat, roh pohon kuno berkata, apa yang ingin kamu bicarakan? Sander Ye tersenyum dan berkata, mari kita bicara tentang peradaban hutan. Bang! Dalam sekejap, tekanan mengerikan tiba-tiba menyelimuti sekeliling. Sander Ye mengerutkan kening. Pada saat ini, Putih di samping tiba-tiba menunjuk dengan marah ke arah roh pohon kuno dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Jelas sekali, Putih sangat tidak puas dengan permusuhan roh pohon daogu yang ditunjukkan 2 kali berturut-turut. Pagoda kecil tiba-tiba berkata, biarkan aku menerjemahkannya untukmu. Maksud Putih adalah kalau kamu berani menunjukkan permusuhan seperti ini lagi, dia akan menelan rohmu. Dia tidak bercanda denganmu. Setelah roh pohon kuno terdiam beberapa saat, permusuhan perlahan menghilang. Seni di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, pohon daogu, kamu mungkin salah paham, kami bukan dari peradaban hutan, dan bagaimanapun juga, leluhur roh kecil inilah yang menyelamatkanmu. Bahkan kalau kamu tidak berterima kasih, kamu tidak seharusnya menunjukkan permusuhan, kan? Putih memandang Seni dan melambaikan cakar kecilnya dengan cepat. Seni berkedip, terima kasih. Sander Ye tiba-tiba terkejut, bisakah kamu memahami gerakannya? Seni menggelengkan kepalanya, aku tidak mengerti, tapi aku tahu dia pasti memuji aku. Putih. Sander Ye. Pohon daogu tidak menunjukkan permusuhan, tapi dia juga tidak berbicara. Sander Ye tersenyum dan berkata, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, dia menarik Putih dan berbalik untuk pergi. Seni melirik ke arah pohon daogu, lalu berkata sambil tersenyum, cederamu pasti belum pulih sepenuhnya, kan? Dan selain leluhur roh kecil ini, siapa lagi di dunia ini yang bisa membantumu? Kamu benar-benar menunjukkan permusuhan kepada mereka, kamu itu idiot. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Pada saat ini, pohon kuno itu tiba-tiba berkata, apa arti idiot? Seni berkedip, artinya sangat pintar. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan lari. Pada saat ini, roh pohon kuno tiba-tiba muncul di depan Sander Ye dan Putih. Dia perlahan-lahan mengeras dan akhirnya berubah menjadi seorang wanita. Mengenakan gaun daun hijau, rambut panjangnya berwarna biru tua, dan tidak ada emosi di matanya, seperti bongkahan es berumur 10.000 tahun. Sander Ye memandangi roh pohon kuno dan tidak berkata apa-apa. Roh pohon kuno tiba-tiba berkata, apa yang ingin kamu ketahui? Sander Ye, aku mendengar dari Nona Seni bahwa alasan kenapa peradaban hutan menjadi kuat adalah karena kamu. Roh pohon daogu berkata, ya. Sander Ye, jadi, kamu bukan dari peradaban hutan. Roh pohon kuno berkata tanpa ekspresi, tidak. Sander Ye sedikit penasaran, lalu dari mana asalmu? Roh pohon kuno melirik Sander Ye, era Guian. Sander Ye mengerutkan kening, aku belum pernah mendengarnya. Seni di samping tiba-tiba berkata, peradaban Guian.
Roh pohon kuno melirik Seni dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye sedikit terkejut. "Nona Seni, tahukah kamu?" Seni tersenyum dan berkata, "Peradaban Guian ini adalah peradaban kosmik sebelum peradaban senja. Tampaknya itu telah dihancurkan oleh bencana kosmik, tapi aku tidak tahu apakah itu benar." Saat dia berbicara, dia melihat roh pohon kuno di sampingnya. Roh pohon kuno menggelengkan kepalanya. "Ini bukan bencana kosmik, kami diserang oleh peradaban kosmik lainnya." Mendengar ini, mata Seni tiba-tiba menyipit. "Peradaban kosmik apa?" Roh pohon kuno terdiam, tapi tanpa disadari ekspresinya menjadi serius. "Sander Ye, apakah peradaban Guize?" Roh pohon kuno memandang Sander Ye dengan sedikit terkejut. "Apakah kamu tahu peradaban Guize?" Sander Ye mengangguk. "Aku tahu sedikit." Ekspresi roh pohon kuno menjadi sedikit heran. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Roh pohon Daogu berkata, "Peradaban Guize adalah peradaban kosmik tingkat keempat. Jaraknya terlalu jauh dari sini. Dengan kekuatan kamu saat ini, kamu tidak akan dapat menjangkau mereka melalui ruang dan waktu seumur hidup kamu. Bagaimana kamu bisa mendengar tentang mereka?" Seni menoleh untuk melihat Sander Ye, dengan sedikit rasa ingin tahu di matanya. Dia juga mengetahui sesuatu tentang peradaban Guize, dan yang mengejutkannya adalah Tuan Ye juga mengetahuinya. "Sander Ye, aku hanya mendengarnya, aku tidak mengenal mereka." "Nona Dao kuno, apakah mereka yang menghancurkan peradaban kamu?" Roh pohon kuno menggelengkan kepalanya. "Tidak, orang yang menghancurkan peradaban Guian kami adalah peradaban Tianxing, sebuah peradaban menakutkan yang berspesialisasi dalam penjarahan peradaban lain." "Peradaban Tianxing?" Sander Ye mengerutkan keningnya. "Siapa yang lebih beradab, mereka atau Guize?" Pohon Daogu berkata dengan suara yang serius, "Peradaban Tianxing adalah peradaban kuasi tingkat 5. Tapi, menurut informasi yang kami miliki saat itu, peradaban Guize dan peradaban Tianxing mengalami perang peradaban. Pada akhirnya, peradaban Guize dikalahkan, tapi mereka tidak dihancurkan. Itu tidak dapat kami pahami." Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Di tingkat manakah peradaban Guanxuan kami sekarang?" Pohon Daogu melirik ke arah Sander Ye. "Tingkat kekuatan apa yang kamu miliki dalam peradaban Guanxuan kamu?" Sander Ye segera berkata, "Keberadaan langit-langit." Pohon Daogu langsung menggelengkan kepalanya. "Maka peradaban Guanxuan kamu adalah peradaban sampah dan bukan arus utama." Ekspresi Sander Ye membeku. Seni di samping tidak bisa menahan tawa. Saat ini, pohon Daogu tiba-tiba berkata, "Tidak, orang yang menghentikanku membunuhmu barusan berasal dari peradaban Guanxuan kamu." Sander Ye mengangguk, "Ya." Pohon Daogu tiba-tiba mengerutkan kening. "Karena dia berasal dari peradaban Guanxuan kamu, bagaimana kamu bisa berani mengatakan bahwa kamu adalah langit-langit peradaban Guanxuan? Apakah kamu begitu tidak tahu malu?" Sander Ye. Seni di samping buru-buru keluar untuk menengahi. "Pohon Daogu, kalau wanita itu berasal dari peradaban Guanxuan, di tingkat peradaban manakah peradaban Guanxuan berada?" Setelah pohon Daogu terdiam beberapa saat, dia berkata, "Aku tidak tahu." Seni sedikit terkejut. "Kenapa begitu?" Pohon Daogu berkata, "Aku tidak tahu apakah pedang yang baru saja dia gunakan hanyalah serangan acak atau serangan dengan seluruh kekuatannya. Sederhananya, aku tidak tahu di mana batas atasnya, jadi aku tidak bisa menilai. Tapi aku yakin kekuatan pedang itu telah melampaui peradaban tingkat 3, karena peradaban Guian kami adalah peradaban tingkat 3. Berbicara tentang ini, dia memandang Sander Ye. Jelas sekali, dia ingin tahu apakah pedang itu pedang biasa atau pedang dengan seluruh kekuatannya. Seni juga melihat ke arah Sander Ye, dia juga penasaran dengan kekuatan pemilik pedang. "Sander Ye, aku tidak tahu seberapa kuat dia. Aku hanya tahu bahwa dia pada dasarnya tidak akan menggunakan pedang kedua." Pohon Daogu berkata, "Bolehkah aku bertemu dengannya?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. "Aku khawatir ini tidak akan bisa untuk saat ini." Pohon Daogu sedikit kecewa. Sander Ye tiba-tiba berkata, "Peradaban hutan berada pada tingkat peradaban apa?"
Mendengar peradaban hutan, wajah pohon Daogu langsung berubah dingin. Melihat ini, Sanderye sedikit penasaran, apakah ada sesuatu yang tidak menyenangkan terjadi antara kamu dan mereka? Setelah terdiam lama, pohon Daogu berkata, ketika peradaban kami hancur, aku melarikan diri karena beberapa alasan khusus. Kemudian, aku mengembara di alam semesta selama puluhan juta tahun, dan akhirnya sampai di daerah terpencil ini, kemudian bertemu orang-orang di sini pada waktu itu. Aku pikir orang itu cukup baik, jadi aku mengajarinya seni bela diri, dan dengan bantuan aku, dia dengan cepat menjadi kuat, kemudian dia memimpin kebangkitan peradaban di alam semesta ini. Sanderye, dia mengkhianatimu nantinya. Pohon Daogu mengangguk, ambisi dan keinginan manusia tidak ada habisnya. Kemudian, dia menggunakan kepercayaan aku padanya untuk menyerang aku secara diam-diam dan secara paksa menyerap semua kekuatan spiritual aku. Berbicara tentang ini, ekspresinya berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Sanderye terdiam, dia tidak menyangka bahwa sumber peradaban hutan sebenarnya berasal dari pohon kuno ini. Seni tiba-tiba bertanya, kenapa dia tidak membunuhmu sepenuhnya? Pohon Daogu berkata dengan dingin, tentu saja dia ingin, tapi dia tidak menyangka bahwa aku memiliki metode penyelamatan nyawa khusus. Metode inilah yang memungkinkan aku lolos dari serangan peradaban Tianxing. Tapi, karena aku terluka parah, aku benar-benar koma dan baru dipulihkan oleh leluhur roh ini sekarang. Setelah mengatakan ini, dia melihat ke arah Putih di bahu Sanderye, terima kasih. Putih melambaikan cakar kecilnya. Dia masih belum memiliki kesan yang baik tentang pohon Daogu ini karena telah menyerang Sanderye sejak awal. Sanderye tiba-tiba berkata, mereka akan kembali sekarang. Pohon Daogu mengerutkan kening, akan kembali. Sanderye mengangguk, ya. Pohon Daogu melirik Sanderye, apa hubungan orang yang baru saja menembakku dengan pedang denganmu? Sanderye, bibiku. Pohon Daogu berkata, saran aku adalah, kalau mereka ingin mengincar kamu, panggil saja bibi kamu. Sanderye bersambung.